Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, di Minggu Palmarum ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 hingga 29. Saya bacakan untuk kita. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang berada di Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum Jumat Agung. Di hari-hari ini, ada teman-teman kita yang melakukan puasa, dan di beberapa huria HKBP di minggu ini tidak diperkenankan mengadakan pesta. Mengapa? Supaya kita bisa memfokuskan hati dan segenap keberadaan kita menghayati kasih Tuhan Yesus melalui pengorbanannya hingga tersalib di Golgota. Dan di Minggu Palmarum hari ini, kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Siapakah Yesus yang tersalib itu bagi saudara? Apakah sebagai batu yang dibuang atau sebagai batu penjuru? Sekarang apa arti batu yang dibuang? Apa arti batu penjuru? Saudaraku, batu yang dibuang adalah batu yang dibuang para tukang karena sama sekali tidak berguna atau sudah menjadi sampah, hanya untuk dibuang saja. Di nats kita hari ini, batu yang dibuang itu bisa mengarah kepada Raja Daud yang ditolak dan dibuang, bahkan ingin dibuang oleh Raja Saul. Tetapi oleh kuasa Tuhan Allah Yahweh, Daud diangkat menjadi Raja Israel yang paling hebat. Tetapi yang paling tepat, batu yang dibuang ini mengarah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga ayat ini sampai 6 kali dikutip di Perjanjian Baru. Ada di Matius 21:42, Markus 12 ayat 10, Lukas 20 ayat 17, Kisah Rasul 4 ayat 11, Efesus 2 ayat 20, dan 1 Petrus 2 ayat 7. Mengapa? Karena Yesus ditolak bahkan disalibkan oleh ahli Taurat, imam-imam kepala dan oleh tua-tua Israel. Seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada pemuka bangsa itu di Kisah 4 ayat 10 hingga ayat 11. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang diutus dan yang sudah dinubuatkan oleh Allah sejak dahulu kala. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka benar-benar merasa bahwa Tuhan Yesus itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Karena itulah mereka menyangkal Yesus di hadapan Pilatus. Mereka menyiksa, mereka menghina, meludahi, melukai Yesus. Harkat kemanusiaan Yesus mereka buang, sehingga Yesus disalibkan sebagai seorang penjahat kelas kakap. Mereka membuang dan membunuh Yesus, karena bagi mereka
Tuhan Yesus itu benar-benar batu yang harus dibuang, yang tidak berguna, sehingga mereka tidak mau menerima, tidak mau percaya. Tetapi saudaraku, setelah itu apa yang terjadi? Terjadilah hal yang sangat kontras. Batu yang dibuang itu kemudian berbalik menjadi batu penjuru. Apa artinya? Batu penjuru yaitu batu yang letaknya paling bawah dan di atasnya lah semua bangunan dibangun, dan batu itulah yang menentukan arah seluruh bangunan tersebut. Seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata setelah dia mati dan dikuburkan, kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dia mengalahkan segala kuasa. Dan di atas kebangkitannya itulah Tuhan membangun iman percaya kita. Dan iman akan kebangkitan itulah yang menyelamatkan kita. Dan di atas iman akan kebangkitan Yesus itulah Allah mendirikan gerejanya, umat yang diselamatkannya. Itu kita baca di Efesus 2 ayat 20 hingga ayat 22. Dan di 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesus dasar satu-satunya, karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesuslah yang menentukan nasib seluruh dunia ini, termasuk nasib kita masing-masing. Dan semuanya itu terjadi hanya karena inisiatif Tuhan sendiri dan dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan cara Tuhan melakukan semuanya itu sungguh-sungguh ajaib, yaitu dari hikmat Tuhan sendiri yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Saudaraku, bukankah kasih Tuhan adalah sebuah keajaiban? Coba kita bayangkan. Allah yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha mulia itu mau menjadi manusia seperti kita di dalam Tuhan Yesus. Dan dia mau mati untuk menebus, untuk menyelamatkan kita, orang berdosa ini. Adakah kasih yang lebih dari itu? Kasih Allah dalam Yesus itu sungguh-sungguh keajaiban yang tak tertandingi oleh apapun. Karena itu, keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus adalah sebuah keajaiban yang harus kita kagumi dan imani. Saudara-saudaraku yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, secara khusus kepada kita semua orang Batak Kristen, kita juga haruslah mengagumi keselamatan kita. Karena siapakah orang Batak sebelum menerima Tuhan Yesus? Kita adalah suku yang tidak begitu dikenal, tidak diperhitungkan. Tetapi mari kita lihat sekarang. Setelah orang Batak menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi bangsa Allah, apa yang kita lihat? Kita sudah dikenal di seluruh dunia dan sudah diperhitungkan. Semuanya itu karena apa, saudaraku? Yaitu hanya karena Injil Kristus. Hanya karena kasih Tuhan yang memilih kita bangsa Batak menjadi umatnya. Injil kasih Kristus itulah yang mengubah nasib kita orang Batak. Kita terutama generasi muda harus terus mengingat dan harus terus mengagumi serta mensyukuri itu. Saudaraku, karena itulah di Minggu Palmarum hari ini, mari kita mengecek diri kita masing-masing dan ambillah pilihan. Siapakah Tuhan Yesus yang tersalib itu bagimu? Apakah batu yang dibuang atau apakah batu penjuru? Orang-orang yang membuat Tuhan Yesus sebagai batu yang dibuang, mereka adalah orang yang sama seperti orang Israel tadi, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi mereka ini, kematian Tuhan Yesus tidak memiliki arti apa-apa, sehingga tidak berdampak apa-apa bagi hidup mereka. Tetapi sebaliknya, yang membuat Tuhan Yesus menjadi batu penjuru, mereka adalah orang-orang yang mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan menjadi Juru Selamatnya.
Mereka inilah yang mengagungkan pengorbanan Tuhan Yesus dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus yang membuat Tuhan Yesus menjadi pengatur, menjadi navigator, menjadi penentu di seluruh aspek hidupnya. Hanya orang yang mau menerima Roh Kuduslah yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi batu penjuru baginya. Dan selanjutnya saudaraku, kita yang telah membuat Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, haruslah dengan penuh sukacita menyerukan kepada Tuhan seperti seruan pemazmur di ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kita harus seperti orang banyak di epistel tadi, yang dengan segenap hati menyerukan, Hosana, Hosana. Bila kita menyerukan Hosana kepada Tuhan Yesus, kita sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita sudah menyerukan kepada dunia ini mengatakan, juru selamatku satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Dan dengan seruan itu saudaraku, sekaligus kita menyerukan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami, selamatkanlah kami. Dan selanjutnya, bila kita menyerukan Hosana, kita sudah mengakui bahwa Tuhan Yesuslah panglima perang kita yang sudah memenangkan kita. Sehingga dengan seruan itu, kita berjanji bahwa hanya Yesuslah yang kita andalkan. Hanya Yesuslah yang menjadi Raja, yang menjadi penentu dalam hidup kita. Dengan seruan Hosana, kita juga mengakui bahwa Yesuslah sumber kemujuran, sumber kesejahteraan, sumber kesuksesan dan kemakmuran bagi kita. Ayat 25b. Karena itu saudaraku, jangan salah pilih. Mengapa? Karena kita tahu kelak pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita akan dihadapkan ke pengadilan sorgawi. Hari itu bisa menjadi hari kebinasaan bagi kita. Tetapi bisa juga menjadi hari keselamatan. Dan itu sangat bergantung pada siapakah Yesus yang tersalib itu bagimu. Bila bagimu Yesus itu adalah batu yang dibuang, maka pasti saudara akan dibuang ke neraka kekal. Tetapi bila saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru bagimu, maka hari itu akan menjadi hari keselamatan bagi kita. Karena Tuhan Yesus akan membawa kita ke surganya. Saudaraku, biarlah perayaan Jumat Agung yang akan kita rayakan hari Jumat yang akan datang ini, jangan hanya sekedar menjadi perayaan atau rutinitas tanpa makna, tanpa bekas, tanpa aksi dari kita. Karena itu, hari ini sebelum kita merayakan Jumat Agung, mari saudaraku mantapkan pilihanmu. Jangan salah pilih. Tetapi hari ini katakanlah bahwa Yesus yang tersalib itu benar-benar adalah batu penjuru bagi saya. Dan serukanlah, Hosana, Hosana. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, agar sebelum kami merayakan hari kematian Tuhan Yesus di hari Jumat yang akan datang, kami mau mengambil pilihan bahwa Tuhan Yesus menjadi batu penjuru bagi kami. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Yesuslah andalan dan pengatur hidup kami. Ya Tuhan, lawatlah umat-Mu yang sakit. Sembuhkanlah mereka. Juga mereka yang bersedih, hiburkanlah mereka. Hapuskanlah juga air mata kesedihan mereka. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami. Berkati jugalah pekerjaan kami. Tolonglah kami dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami. Dan biarlah sukacita dari sorga senantiasa menguasai hati kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah pemerintah kami dalam membangun kesejahteraan dan keamanan serta kesatuan bangsa ini. Berkati jugalah saudara-saudara kami sebangsa dalam melaksanakan ibadah puasa mereka.
Berkatilah seluruh umat-Mu dan gereja-Mu, dan juga para hamba-hamba-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin mampu membuahkan buah roh, dan kuatkanlah sehingga dimanapun umat-Mu berada, mampu menjadi berkat bagi sekitarnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.